Tuhan, Shalom. Pagi ini sebelum kita mulai ibadah kita, namun sebelumnya mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk pagi yang Kau berikan bagi kami hari ini Tuhan. Walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya Engkau hadir bersama-sama dengan hidup kami. Mulai hari ini, esok sampai selama-lamanya. Untuk itu Engkau memberkati setiap ibadah kami, mulai dari permulaan sampai pada akhirnya, biarlah kami dilawat oleh Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu pujian Rohmu yang hidup untukku. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku.
KH, sebelum kita diskusi lagi tentang firman Tuhan, sebelum kita mendengar lagi firman Tuhan, mari saya ajak kita semua untuk berdoa. Sungguh bersyukur ya Bapa untuk kasih setiamu, Engkau masih mengizinkan kami kami bernafas, kami bisa melakukan aktivitas kami di tengah-tengah wabah corona ini ya Tuhan. Sungguh ya bersyukur kembali ya Bapa, sekali lagi kami bisa melewati waktu demi waktu, hari demi hari dengan penuh ucapan syukur ya Bapa. Pada hari ini kami ingin memperingati satu hari di mana sebuah hari yang kemenangan, sebuah hari yang mengingatkan kembali ke atas diri kami bahwa Engkau sudah menang, dan kami sebagai orang-orang yang percaya mau belajar ya Tuhan, meresponi makna kemenangan yang telah Kau berikan ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau yang berikan hati kepada kami, ya Roh Kudus Kau yang berkati hamba-Mu ini, sehingga apapun yang hamba-Mu ini ucapkan, perkatakan, bagikan, itu bisa menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa ucap syukur. Amin. Oke guys, sebelum mulai, sekali lagi kenalan lagi ya. Nama saya Danielson Christian. Mungkin pada kenalnya, namanya panggilannya Chris di GLH. Nah, hari ini tuh kita bakal bahas. Jadi ada satu judul yang saya kepikiran yang sungguh menarik judulnya, yaitu Left Behind. Kalau misalnya kita ngomong Left Behind, kedengarannya kayaknya sedih banget ya. Padahal kan kita mau bahas tentang kemenangan. Left Behind itu kan ditinggalkan. Karena melihat zaman sekarang ini, masa-masa sekarang ini, kerasa gak sih kalau kita lagi ditinggalkan gitu? Masa pandemi kita harus di rumah, gak bisa apa-apa, sekolah di rumah, kegiatan semua di rumah, bahkan saya jamin semua orang juga udah berasa jenuh kan, apalagi kita yang masih muda-muda ya. Duh, mau ngapain nih, keluar gak bisa, ketemu sama teman-teman, masa harus lewat Zoom lagi, atau nggak WA lagi, pengen dong ketemu sama orang, kok perasaannya kayak sendiri banget, udah mulai jenuh. Padahal kan sebenarnya masa-masa seperti ini tuh bisa nggak sih sebenarnya kita meresponi dengan lebih baik? Apalagi hari ini kita mau merayakan kenaikan Tuhan kita, kenaikan Tuhan Yesus. Sebelum kita bahas lebih lanjut, mari kita kembali lagi ke Alkitab ya. Kita akan baca, kita buka dari Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Biar saya bacakan. Kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Wait, ada yang aneh nggak teman-teman? Coba bayangin ya keadaannya seperti ini. Tuhan Yesus mati, lalu tiba-tiba bangkit. Lalu selama beberapa minggu dia bertemu dengan murid-muridnya. Bayangin kalau kalian dalam posisi seorang murid, kalian pasti bakal seneng banget gak? Akhirnya nih, Yesusku, guruku, panutanku kembali lagi, ada lagi. Tapi kok sekarang dia harus pergi gitu? Bukankah harusnya sebagai seorang murid, sebagai orang-orang yang pengikut Tuhan Yesus pasti merasakan rasa sedih, ya gak sih? Oke, kayak kita lah, kita juga pasti merasakan sedih kan? Gak bisa ngapa-ngapain di sini, kayak merasa ditinggalkan. Tapi kalau kita baca sekali lagi ya, kita baca di ayat 52. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Wow. Responnya wah banget gak sih? Kayak kok mereka bisa sih masih memuliakan Allah, masih memuji Allah, bahkan dengan sukacita. Kita lihat ya, perhatikan satu demi satu respon yang diberikan. Respon yang pertama yang murid-murid berikan adalah mereka sujud menyembah kepadanya, atau kalau dalam bahasa Inggris disebut worship. Teman-teman, worship itu bisa kita bilang itu sebagai sebuah ibadah. Itu nggak bisa hanya sekedar kita kerjakan sesekali aja, enggak. Yang namanya worship itu kita lakukan dari dalam hati.
Setiap hal yang kita lakukan itu adalah sebuah worship, sebuah ibadah, sebuah penyembahan untuk Tuhan. Dan bayangin, mereka itu melakukannya hari demi hari setelah Tuhan Yesus pergi naik ke surga. Ya kan, itu respon pertama loh. Lalu lihat respon yang kedua. Bukan hanya mereka melakukannya di dalam hati, bahkan mereka melakukannya dengan sangat bersukacita. Wah, kita bisa bedain lah ya, yang namanya seneng sama yang namanya sukacita itu beda banget. Kalau seneng ya kamu seneng sesaat lah, main game seneng sesaat. Tapi kita pernah belajar sukacita yang hanya pada Tuhan itu bersifat kekal. Bayangin, murid-murid itu bukan hanya beribadah setiap saat, memuliakan Tuhan, memuji Tuhan setiap saat, menyembah Tuhan setiap saat, tapi dengan rasa sukacita. Itu respon kedua loh. Masih ada dua lagi. Kita lihat respon ketiga gimana. Respon ketiga yang diberikan oleh para murid adalah memuliakan Allah di ayat 53. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Praise Him. Kalau worship berbicara tentang ibadah, kalau praise itu artinya pujian. Jadi mereka itu benar-benar memuji Tuhan dengan sepenuh hati mereka. Coba ya, kalau misalnya kita pikirin baik-baik ya, yang namanya ditinggal, gimana sih caranya kita bisa memuji seseorang yang udah ninggalin kita? Pasti susah kan? Apalagi kalau kalian semua pernah merasakan yang namanya ditinggalin sama pasangan kayak, atau enggak permainan yang kita suka tiba-tiba rusak, kan seakan-akan kita ditinggalkan. Pasti susah banget kan membawa diri kita untuk memuji. Kayak misalnya pacar ninggalin, "Duh kamu baik banget deh udah ninggalin aku." Kan nggak mungkin gitu kan. Nah, tapi mereka itu bisa memuji. Lalu bukan hanya itu aja. Respon keempat yang mereka berikan adalah mereka senantiasa berada di dalam bait Allah. Senantiasa itu bersifat apa sih? Bersifat ketaatan. Atau bahasa Inggrisnya adalah obedience. Bayangin loh teman-teman. Mereka itu taat kepada orang yang sudah meninggalkan mereka. Kenapa sih saya selalu ngomong meninggalkan? Bukankah Tuhan Yesus naik ke surga? Tapi coba bayangin deh, untuk sekarang manusia, perasaannya itu seakan-akan benar-benar ditinggalkan loh. Kalau saya ada di posisi sana, mungkin saya akan merasa sedih juga. Tapi Alkitab tidak pernah menulis ada rasa kesedihan ketika Tuhan Yesus meninggalkan mereka. Pertanyaannya besar dong, kenapa bisa gitu? Ya nggak sih? Nah, jawabannya ada 3. Sebelum ke jawaban yang pertama, kita coba buka yuk Kisah Para Rasul 1 ayat 9-11. Ya, saya bacakan ya. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, yaitu Yesus, disaksikan oleh mereka, murid-muridnya yang mengikuti, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu Yesus naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih mendekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Saya ulang sekali lagi bagian itu ya. Akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Wow. Ternyata alasan pertama kenapa mereka bisa melakukan respon seperti itu adalah karena Tuhan sebelumnya telah memberikan sebuah janji, sebuah harapan kepada kita bahwa dia bakal kembali. Ketika murid-murid mendengar itu, mereka percaya kalau janji yang udah Tuhan berikan itu bukan cuma janji yang kosong. Kenapa? Karena ketika Tuhan Yesus datang, janji yang dia berikan di perjanjian lama telah digenapi. Kenapa enggak janji yang akan dia berikan sekarang? Pada waktu itu pasti bakal tergenapi juga. Teman-teman, ini yang jadi satu esensi penting, bahwa kita di dalam dunia ini kita masih punya harapan, yaitu Tuhan Yesus. Kita punya kekuatan dan Tuhan itu masih mengasihi kita.
Sebab itu kenapa Tuhan Yesus mau datang ke dunia, bangkit demi kita, mengalahkan maut. Sebab itu ingat, yang pertama adalah apa? Kalau Tuhan itu alasannya adalah ada janji, ada harapan yang diberikan, yaitu Tuhan Yesus itu sendiri. Lalu teman-teman, yang kedua, kenapa ya bisa kayak gitu? Kedua adalah, coba kita baca lagi di Lukas 24 ya. Tapi kita baca bagian sebelumnya. Kita baca dari 46 sampai 49. Katanya kepada mereka, kata Tuhan Yesus kepada para murid-muridnya, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Kamu itu adalah murid-muridnya, orang-orang yang datang pada waktu itu. Dan aku, Yesus, akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Kenapa sih mereka bisa dengan setia dan respon mereka begitu ajaib? Respon mereka dengan penuh sukacita menyembah Tuhan. Karena mereka tahu akan ada teman, akan ada sahabat yang Tuhan kirim untuk kita. Siapa? Itu Roh Kudus. Teman-teman, Tuhan itu gak pernah ninggalin kita. Sedetik pun gak pernah ninggalin kita. Di tengah-tengah masa sulit ketika dia meninggalkan kita, itu kan adalah masa-masa yang bisa dibilang kosong gak sih? Ya, apalagi kalau kita lagi ditinggalkan, perasaannya kosong. Tapi enggak loh, Tuhan itu gak pernah meninggalkan. Tuhan itu mengirim sahabat, teman baik untuk kita, yaitu Roh Kudus. Di mana dia ada di dalam kita. Teman-teman jangan sampai lupa ya. Teman-teman itu, kita itu gak pernah sedetik pun sendiri. Karena Tuhan Roh Kudus selalu menemani kita setiap saat. Itu yang dijanjikan oleh firman Tuhan. Lalu yang ketiga, yang menurut saya adalah satu hal yang sangat penting untuk kita pikirkan kembali gitu ya. Yang ketiga adalah mereka memilih untuk melakukannya. Kenapa sih mereka bisa memilih? Kalau kita balik lagi ke Kisah Para Rasul 1 ya, kita balik lagi ke Para Rasul 1 ayat 12 sampai 14. Di situ diceritakan seperti demikian. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sahabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka adalah murid-murid Yesus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Teman-teman, ada satu quotes yang menarik yang pengen saya bagikan. Situasi dan keadaan memberikan warna ke dalam hidup kita. Situasi dan keadaan memberikan warna ke dalam hidup kita. Tapi kita itu diberikan kemampuan untuk memilih warna mana yang mau kita pakai. Teman-teman, kita itu diciptakan bukan hanya sekedar dengan insting yang kayak robot. Kamu diprogram untuk ini, kamu harus lakukan ini. Enggak. Kita itu diciptakan dengan yang namanya free will. Kita itu punya kemampuan untuk memilih. Dan disinilah titik di mana murid-murid memilih untuk percaya dan memuji, memuliakan Tuhan. Menyadari kedua hal utama yang tadi saya bayangkan itu adalah hal yang penting. Tapi sekali lagi yang ketiga, saya juga mau mengingatkan. Para murid-murid itu memilih untuk percaya dan menyembah Tuhan. Bukan pilihan yang sulit, bukan pilihan yang mudah, ya, tapi pilihan yang sulit maksudnya. Kenapa? Karena mereka harus menunggu, menanti, dan mereka nggak pernah tahu kapan Roh Kudus akan datang. Tapi mereka menanti dengan setia. Oleh sebab itu, respon yang mereka berikan itu tadi 4. Pertama, mereka menyembah, worship God. Yang kedua,
Mereka tidak hanya menyembah, tapi mereka menyembah dengan sukacita, penuh dengan sukacita. Karena mereka melakukannya dari kemauan mereka sendiri. Yang ketiga, mereka itu memuji Tuhan setiap hari. Menyembah itu sebagai tindakan dengan sukacita. Jadi setiap pekerjaan yang mereka lakukan setiap harinya, mereka lakukan dengan penuh sukacita. Yang ketiga, mereka memuji Tuhan. Memuji Tuhan setiap hari, setiap saat. Yang keempat, mereka setia, obedience, setia, taat, tunduk, menantikan janji Tuhan itu. Teman-teman, di masa pandemi COVID ini mungkin kita mulai merasa ditinggalkan, mungkin kita merasa sendiri, kita merasa kok nggak beres-beres, sudah mulai jenuh, kapan aku bisa balik ke sekolah, kapan aku bisa kembali ke kegiatanku, kapan aku bisa ketemu teman-teman, aku harus ngapain sih sekarang? Mungkin ada teman-teman yang udah bingung, udah jenuh, ngapain? Even meskipun masih banyak tugas yang dikerjakan, tapi masih bingung. Tapi ingat teman-teman, Tuhan itu nggak pernah sekalipun meninggalkan kita sendiri. Justru dari hari ini, ketika Tuhan Yesus naik surga, Tuhan itu pengen mengingatkan ke kita satu janji, memberikan kembali satu janji, kalau Dia itu akan datang. Wahyu 3 ayat 3 berbicara seperti ini. Karena itu, ingatlah apa yang telah kamu terima dan dengar. Taatilah itu dan bertobatlah. Jika kamu tidak waspada, aku akan datang seperti seorang pencuri. Aku ini yaitu Yesus. Dan kamu tidak akan tahu jam berapa aku akan datang kepadamu. Teman-teman, lihat deh. Kita itu gak akan pernah tahu kapan Tuhan datang. Mungkin besok, mungkin sejam waktu kalian nonton ini, waktu kalian merenungkan firman ini, kita gak pernah tahu. Justru itu karena Tuhan meminta kita, Tuhan udah memberikan jaminan yang pasti, Tuhan udah memberikan teman, sahabat, yaitu Roh Kudus, untuk menuntun kita, membimbing kita, menolong kita, menghibur kita. Dan sekarang yang Tuhan minta adalah supaya kita memilih Dia, percaya sama Dia, menyerahkan. Karena kita sudah diberikan kemampuan untuk memilih. Jadi teman-teman, di masa pandemi ini, mungkin ini akan menjadi comfort zone kalian. Tapi sekali lagi saya mau mengingatkan, sebenarnya comfort zone itu baik. Yang gak baik itu satu hal, unproductive. Artinya apa? Ketika kamu tidak bisa produktif di dalam masa comfort zone ini, itu yang salah. Jadi apapun yang kamu lakukan untuk Tuhan. Apapun yang kamu kerjakan dengan sukacita. Apapun yang kamu berikanlah dengan penuh ucapan syukur dan pujian. Disinilah Tuhan pengen mengingatkan, kenaikan Tuhan itu sangat bermakna banget bagi kita. Karena ada harapan, ada janji yang telah Dia berikan. Mari kita berdoa. Sungguh bersyukur ya Bapa untuk kasih setiamu. Kembali lagi Kau mengingatkan kepada kami bahwa Kau gak pernah meninggalkan kami sendiri, Kau gak pernah membiarkan kami sendiri, tapi Kau memberikan sebuah tujuan yang pasti, sebuah janji yang pasti. Dan bahkan Roh Kudus Kau mau hadir di tengah-tengah kami, Kau mau menemani kami, membimbing kami. Dan kami memohon ya Tuhan, bila ada rasa kesalahan, bila ada kemunafikan, bila ada kebodohan, dosa yang kami lakukan, Tuhan tolong ampuni kami dan jauhkanlah kami daripada hal itu ya Tuhan. Biar kami bisa menikmati hari demi hari bersama-Mu ya Tuhan. Biar kami bisa menikmati, mengingat hari demi hari bahwa Engkau ada dan Engkau akan datang kembali ya Tuhan. Tuhan, ini kami sangat mengucap syukur di tengah masa pandemi ini. Kau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk mendengarkan firman-Mu, untuk bercengkrama dengan keluarga kami, untuk melakukan aktivitas kami. Biarlah sekali lagi kami belajar untuk lebih bersyukur, dan kami belajar sekali lagi mengingat bahwa kasih-Mu tidak pernah bersudah. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur.